Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Khalijah dari kelas 3 PAI atau 5G. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat dan perilaku terpuji, yaitu sifat saja'ah dan adalah. Yang pertama, sifat saja'ah. Dalam bahasa Arab, saja'ah artinya kebenaran atau keperwiraan, yaitu seseorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah atau kebenaran dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan secara istilah, saja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara bijaksana dan terpuji. Adapun dalil saja'ah yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 139 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, yang artinya janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu merasa bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Adapun macam-macam saja'ah. Yang pertama, saja'ah harbiah, yaitu bentuk keimanan, bentuk keberanian yang tampak secara langsung. Misalnya, keberanian kaum muslimin pada zaman dahulu untuk berijtihad demi membela kebenaran. Yang kedua, saja'ah nafsiyah, yaitu keberanian secara mental seseorang. Ia akan berani dalam menghadapi bahaya dan penderitaan jika hal tersebut demi menegakkan keadilan. Misalnya, keberanian mengatakan kebenaran dan keberanian mengendalikan nafsu marah. Bentuk-bentuk saja'ah. Yang pertama, kuwatul ihtimal atau daya tahan yang besar. Seseorang terbukti memiliki saja'ah ketika ia mampu bersabar dan siap untuk menghadapi kesulitan, penderitaan, bahaya ataupun yang lainnya ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah-kisah perjuangan para sahabat yang menceritakan tentang gambaran hal ini. Misalnya, Bilal bin Ammar bin Yasir yang mengalami penyiksaan agar mengingkari keimanannya, namun beliau tetap teguh pada keimanannya. Yang kedua, as-sarahah fil haq atau terus terang dalam kebenaran. Berani untuk berterus terang dalam kebenaran menjadi salah satu implementasi dari sifat saja'ah. Yang ketiga, kitmanu as-sirri atau memegang rahasia. Dalam memegang rahasia tentunya butuh keberanian pada diri kita. Dengan menjaga rahasia seseorang akan menjaga amanah yang telah diberikan orang lain kepada kita. Yang keempat, al-i'tirafu bil khata'ai atau mengakui kesalahan. Orang yang siap dan mau mengakui kesalahannya menjadi salah satu ciri orang yang memiliki sifat saja'ah. Mengakui kesalahan memang tidak mudah. Kita harus siap dicaci, dimaki, dikecilkan ataupun hal yang lain yang diakibatkan karena kesalahan yang pernah kita perbuat. Yang kelima, al-insafu min azzati, bersikap objektif pada diri sendiri. Ada sebagian orang yang menganggap dirinya lebih dari orang lain. Ada juga sebagian orang yang menganggap dirinya lebih bodoh dibandingkan dengan orang lain. Jadi jika hal tersebut muncul pada diri kita sendiri, tentunya tidak profesional dan tidak objek terhadap diri sendiri. Orang yang bersifat saja'ah akan menilai dirinya secara objektif dalam meyakini bahwa dirinya memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang keenam, milku'an nafsi 'inda al-ghadabi atau menguasai diri saat marah. Salah satu ciri orang yang memiliki sifat saja'ah adalah ketangguhan ia dalam melawan hawa nafsu dan amarah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memiliki keberanian. Yang pertama, rasa takut kepada Allah.
Selama seseorang yakin bahwa yang dilakukannya dalam menjalankan perintah Allah, maka orang tersebut tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lebih mencintai dunia daripada akhirat. Yang ketiga, tidak takut mati apabila ajal sudah datang. Tidak ada yang dapat mencegah atau lari darinya. Yang keempat, tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Yang kelima, tidak ragu-ragu apabila seseorang ragu dengan kebenaran yang dia lakukan, tentu dia akan menghadapi resikonya sendiri. Adapun manfaat dari perilaku sajah itu yaitu yang pertama, memiliki kemampuan bertahan lebih kuat dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Yang kedua, berani menyampaikan kebenaran. Yang ketiga, teguh memegang rahasia. Yang keempat, mengakui kesalahan. Yang kelima, dapat mengendalikan diri saat marah. Yang keenam, menghilangnya perasaan sulit atau tidak mampu untuk mengerjakan atau mencoba untuk pertama kalinya. Yang kedua, perilaku adalah atau adil. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Sedangkan secara terminologi, adil bermakna suatu sikap yang bebas dan diskriminasi dan ketidakjujuran. Dengan demikian, orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum, baik hukum agama, hukum positif, maupun hukum sosial yang berlaku. Dalilnya yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qawmi ala alla ta'dilu. A'dilu huwa a'rabu littaqwa wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Adapun bentuk-bentuk adil dalam Islam, yang pertama, adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam bersikap adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadikan satu-satunya zat yang disembah dan ditaati. Yang kedua, adil kepada diri sendiri. Seseorang harus dapat mengendalikan dirinya dengan baik dan benar dengan cara menjaga dirinya. Yang ketiga, adil kepada sesama. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Dengan sikap adil, maka kebutuhan sesama manusia dapat terbutuhi dan saling membantu satu dengan lainnya. Yang keempat, adil kepada makhluk lain, yaitu menempatkan makhluk lain pada tempatnya yang sesuai dengan tempatnya. Adapun manfaat dari sifat adil ini adalah yang pertama, menciptakan kerukunan dan kedamaian. Yang kedua, mencegah perpecahan. Yang ketiga, memudahkan segala urusan. Yang keempat, membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.